Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Assalamualaikum. Amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, kita masih ketemu kembali bersama Nunggu Beduk. Yang pasti ayah bunda semuanya dan teman-teman semua dalam keadaan bahagia, sudah menyiapkan kolaknya masing-masing dan gorengannya masing-masing ya. Tolong sabar dahulu, ini ujian, sebentar lagi baru kita bisa menikmatinya. Ketika sudah nunggu beduk, duk, maka baru kita makan. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana membumikan. Wow, keren. Oh, kerennya itu bagaimana kita membumikannya. Ini satu di antara quote yang paling sering terucapkan di dalam film Kamawa, Keajaiban Air Mata Wanita. Pastinya yang belum nonton dulu ya. Di sela-sela waktu ibadahnya gitu kan. Maka yuk kita tanamkan dalam diri kita, apapun yang Allah berikan pasti baik. Dan bahkan jauh lebih baik dari pilihan kita. Baik, ayah bunda rahimakumullah, hari ini kita akan bahas tentang dipaksa bahagia. Belajar dari Perang Badar. Kenapa dipaksa? Ya karena mereka terpaksa untuk ikut Perang Badar itu. Terpaksa apa? Ya karena harapannya gak gitu. Harapannya adalah A, tapi okasinya Z gitu. Tapi ternyata akhirnya hasilnya wow, semuanya bahagia. Kenapa? Orang yang ikut Perang Badar mendapatkan hak spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayah bunda, ini kisahnya adalah tentang ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Dia dulu, ini Mekah, Madinah, ini Syam. Kebiasaan orang Quraisy itu kan dagang dari Mekah ke Syam. Itu melewati area Madinah. Sedangkan persoalannya adalah yang diperdagangkan itu oleh orang-orang Mekah adalah hartanya orang-orang muslimin. Ketika orang muslimin hijrah meninggalkan hartanya, dirampoklah itu harta-harta itu, dibuat jadiin modal dagang. Kebayang gitu kan. Para pengambil harta itu, dia yang ngelewatin di depan rumah tuan rumahnya, pemiliknya, lewatin Mekah, Madinah. Maka ketika terdengar kalimat itu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, harta kami mau dilewatin sini ya Rasulullah. Itu harta kami, bukan harta mereka. Ambil ya Rasulullah. Kata Rasulullah, belum dapat perintah ya. Ya sudah, lewat mereka ke Syam. Pas pulangnya lagi gitu kan, balik dari modal harta yang diambil oleh orang kafir tadi, hartanya orang-orang muslimin, ya Rasulullah ini mau lewat lagi ya Rasulullah. Baru di situ dapat wahyu, diperkenankan untuk berperang. Maka ngangkat senjata tuh. Kenapa jumlahnya nggak banyak? 313 orang saja. Karena belum kewajiban. Karena saat itu juga rombongan itu kan Abu Sufyan pimpinannya membawa cuma 100. Jadi Rasul bawa 313 sudah 3 kali lipatnya. Kok daruahnya ya udah bahagia. Oh, ntar lagi dapat ghanimah banyak nih gitu. Hartanya kita ambil lagi. Harta dari mana? Dari Mekah, harta mereka. Maka pas balik itu kan ketemu 300 lawan 100. Itu berharapnya ketemu di mana? Di Badar. Kenapa harus Badar? Karena di Badar itulah biasanya para kafilah-kafilah pedagang itu mereka ngambil air. Kalau bahasa kita saat ini rest area ya di Badar. Kalau nggak bukan rest area ya mereka kehausan, maka harus ke Badar. Gitu. Tapi Abu Sufyan juga bukan orang yang tidak pintar, beliau orang pintar. Abu Sufyan kan dengar gitu kan, ini lewatin posko musuh nih, musuhnya orang-orang Quraisy gitu kan. Itu Rasul dengan para sahabatnya. Ini mereka langsung warning, apakah ada pergerakan pasukan? Ternyata ada. Tapi Abu Sufyan itu bisa mencium. Itu beberapa titik gitu kan, di mana di situ ada tanaman-tanaman itu cium. Ini onta siapa? Ontanya orang Madinah itu beda. Bahkan pupnya aja itu beda. Karena mereka selain makan makan rumput, mereka juga dapat makan korma. Jadi mereka itu di pupnya itu ini onta Madinah, pasti ada pergerakan pasukan. Maka Abu Sufyan yang harusnya berkumpul di Badar belum bergeser gitu kan, lewat jalur Laut Merah. Terus sampailah ke beliau ngirim gem-gem, habis itu sampailah ke kota Mekah minta bantuan. Harusnya harapannya nih 313 orang muslimin ini ketemu dengan 100 orang dari Abu Sufyan yang bawa perbekalan banyak, yang bawa harta banyak. Tapi qadarullah nggak ketemu dengan mereka, malah ketemunya dengan 1000 orang datang dari Mekah. Bam! Harapannya cuma 100, yang muncul 1000. Harapannya cuma mengambil harta, ghanimahnya banyak. Tapi ternyata harapannya tidak sesuai yang diimpikan. Ya, yang muncul 1000, ya udah bismillah. Maka Rasulullah nanya, asyiru ilayya ya sahabi, ya para sahabat, ayo kasih pendapat kalian. Miqdad, sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar berdiri. Ya Rasulullah, gitu kan. Kami tidak akan pernah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau Nabi Musa, berperanglah engkau bersama Tuhanmu. Tapi kami akan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila. Inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau wahai Rasulullah bersama Tuhanmu untuk berperang, dan kami akan bersamamu. Pasti kami ikut.
Itu 1.000, kami nggak mikirin. Kalau bersama Rasulullah, Bismillah kami akan maju. Gitu. Ternyata Rasul masih mengatakan asyiru ilayya ashabi, yuk kasih pendapat kalian sahabatku. Berdiri lagi. Dan terus Rasul bertanya. Kenapa? Rata-rata yang menjawab adalah sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, gitu kan, Miqdad dan sebagainya. Itu rombongan Mekah, orang Ansor, orang Muhajirin. Sedangkan belum ada respon dari orang Ansor. Karena perjanjiannya adalah Rasulullah akan ditolong kalau beliau di tanah Madinah. Sedangkan Badar bukan Madinah, keluar dari area Madinah. Maka yang terjadi sampai nunggu. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz itu mengatakan, ya Rasulullah, seperti engkau mengharapkan jawaban dari kami. Maka Rasulullah, sejak kami beriman kepadamu ya Rasulullah, kami tidak akan pernah berpaling. Walaupun engkau menyemplungkan dirimu, menceburkan dirimu dalam sebuah samudera, kami pasti ikut. Maju ya Rasulullah. Bismillah, maka Rasulullah tersenyum, Bismillah kita perang. Perang apa? Namanya perang Badar. Dan di situ nanti Rasulullah membuat posko di atas bukit. Gitu. Rasulullah kita di atas bukit ini karena, kata Khabbab bin Al-Arad, karena ini wahyu atau bagian strategi perang. Belum nanya. Ini karena strategi perang. Ya Rasulullah, kalau strategi perang ya Rasulullah, boleh nggak kita pindah ya Rasul, jangan di atas bukit. Loh emang kenapa? Kan kalau mana enak, lebih bagus. Iya ya Rasul, kalau perangnya pendek. Lah kalau perangnya lama nih Rasul, mereka bisa minum puas, kami kehausan, kami kekeringan. Kalau bisa jangan di sini. Jumlah kita kan sedikit, cuma mereka banyak. Gitu. Terus gimana maksudnya? Yuk kita maju dikit ya Rasul, kita turun bukit, di situ ada sumur Badar. Kita amankan sumurnya, kita bisa minum puas, lawan kita nggak bisa minum, mereka kehausan. Nikmat rakyat, pendapat yang bagus. Bismillah, perang. Maka turunlah Rasulullah. Secara perang konvensional, ya di atas bukit itu lebih menguntungkan. Tapi secara perang panjang, ini tidak menguntungkan. Kenapa? Perbekalan terbatas. Nah, singkat cerita adalah, dalam peperangan Badar ini, para sahabat, ya Allah, jumlah 313, mau ngelawan 1.000 orang. 1.000 pun bawa perbekalan lengkap. Sedangkan 313 tadi ala kadarnya, untuk mengambil kafilah doang. Karena 313 bertemu dengan 100, udah itu dong persiapannya. Tapi yang muncul 1.000 jubram gitu kan. Maka dipaksa lah bahasanya. Dan menariknya di sini juga disampaikan. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Surat Al-Anfal ayat 5 sampai 7. Maka sebagian dari orang-orang mukminin di dalam perang Badar itu lakarihun. Mereka nggak suka perang. Memang nggak nyaman gitu kan. Bukan potensi menangnya nggak besar. Kalau bahasa di atas kertas gitu kan, potensi 300 ngelawan 1.000, persenjataan lengkap ngelawan persenjataan ala kadarnya. Ya potensinya ya nggak mudah lah ya untuk diterima kemenangannya gitu ya, kecuali dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, Bismillah, maka karena perintah Allah, Bismillah, kedua pasukan ini bertemu dan bertarung, bam. Dan ternyata Allah turunkan malaikatnya, turun untuk membantu orang-orang muslimin. Bahkan di antara sebagian orang muslimin itu belum mukul, udah meninggal duluan. Kenapa? Karena dibabat oleh para malaikat yang turun. Tetapi malaikatnya nggak kelihatan, tahu-tahu udah tumbang saja gitu ya. Maka yang dihadirkan di sini kita belajar tentang keimanan, kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan terbaik itu dari siapa? Allah. Nah, indah didik anak kok nggak mudah, pasrahkan sama Allah. Nanti kita sholat tarawih, kita ucapkan rilis pakai RFF, Allahu Akbar, ya Allah, aku sholat tarawih ya Allah. Dan kita sampaikan semua persoalan kita kepada Allah. Didik anak kok gak mudah ya Allah, aku tawakal padamu ya Allah, bimbing aku ya Allah, agar bisa menjadi seorang ayah dan ibu yang terbaik bagi anak-anakku ya Allah. Maka kembali kepada kisah ini, yuk bahasa pasrah sama Allah. Ternyata Allah turunkan pertolongannya yang tidak disangka-sangka. Jumlahmu kafirin yang tadi ada ribuan itu tidak tampak besar mereka. Kenapa? Para malaikat berbondong-bondong walaupun tidak kelihatan di matanya orang-orang muslimin. Mereka begitu menakutkan bagi siapa? Orang-orang kafir. Kok barisan muslimin banyak banget ya? Katanya cuma 300, tapi ternyata ada ribuan. Dan jumlah mereka besar-besar gitu kan, bercahaya. Ternyata malaikat ikut turun tangan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menariknya peperangan selesai. Setelah peperangan selesai, Allah muliakan mereka. Orang-orang yang ikut di dalam peperangan Badar itu terkonfirmasi, confirm masuk surga. Bahkan Rasul mengatakan, if'alu ma syi'tum, lakukan apa yang pengen kalian lakukan, kalian confirm masuk surga. Nanti ada kisah seorang sahabat yang bocorkan berita negara, itu yang kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, da'ani adribu unuqah, biarkan aku ya Rasulullah, aku pengen penggal kepalanya.
Masya Allah. Saking dosanya besarnya itu kan, membocorkan rahasia negara. Ketika Rasul pengen Fatu Makkah, semuanya rahasia. Ternyata dinulis surat, Rasul kayak akan ke Makkah nih, siap-siap ya, gitu kan. Woi, ditangkap, pas ditangkap, Umar udah marah-marah. Aku penggal palanya Rasul. Kalau sampai bocor ini jumlah nyawa muslimin banyak yang dipertaruhkan. Bisa jadi mereka syahid di jalan Allah gitu ya. Dengan ya gara-gara perencanaannya tidak sesuai dengan harapan. Tapi kata Rasulullah apa gitu kan? Ente ikut perang Badar kan? Iya, gitu kan? Gara-gara ikut perang, if'al masyi'tum, melakukan apa yang kamu lakukan. Kenapa kamu sudah terampuni? Orang-orang yang ikut perang Badar itu, Masya Allah, mereka adalah orang-orang yang terkonfirmasi masuk surga. Bahasanya dipaksa untuk masuk surga, dipaksa untuk bahagia. Memang awalnya kelihatannya nggak indah, memang nggak nyaman. Maka udah ketika ujian datang, jawabin aja, wow, keren. Ketika kita mengucapkan, wow, keren itu, kita mendapatkan surga sebelum surga sejatinya. Kita tinggal sabar menikmati prosesnya, dan insya Allah nanti akan Allah bukakan itu semuanya. Bungkus permennya, tinggal terima permen manisnya. Nikmatinya gitu ya. Maka kita belajar dari apa? Dari perang Badar. Dan apalagi perang Badar terjadi di bulan suci Ramadan gitu kan. Dan kita di bulan suci Ramadan juga kita tadabburin kisah-kisah tentang perjuangan Rasul dengan para sahabat itu di perang Badar. Semoga kita menjadi syuhada Badar juga. Ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, saya mau mengatakan if'al masyi'tum, kamu udah diampunin gitu ya, Masya Allah. Itu bahagia sekali. Maka alangkah indahnya kalau kita dipaksa untuk bahagia seperti para pejuang Badar. Awalnya nggak nyaman pastinya, tapi endingnya bahagia selamanya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semoga Allah terima umroh, Allah terima puasa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan puasa ini dengan kemakmuran, keindahan gitu kan, dan diampuni dosa-dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang puasa di bulan suci Ramadan dengan rasa keimanan, ya Allah, aku puasa untukmu ya Allah, karena aku cinta pada orang-orang yang berpuasa, wahtisaban, dan aku mengharapkan ya Allah ampunan dan maghfirahmu ya Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan guyuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah waktu yang mustajab, maka silahkan berdoa, karena doa di akhir dari puasa ini adalah di antara doa-doa yang mustajabah. Terima kasih semuanya teman-teman, semoga ada manfaatnya. Salam satu sama dan terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.